Gitu. Ya. Ada ini enggak air syarab ma'adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan, dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tabiat manusia dalam kehidupan ini adalah dia menginginkan sebuah ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, dan kesuksesan dalam apa yang dia kerjakan. Maka ada satu faktor yang sangat utama untuk kita bisa meraih itu semuanya, yaitu dengan kesucian hati. Bukan hanya ketenangan di dunia yang kita dapatkan, bahkan itu akan senantiasa bersama kita sampai akhirat kelak. Sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan jadikan aku hina pada hari yang dimana mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu hari yang dimana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang dia datang kepada Allah hati yang bersih. Di akhirat, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Di dunia kita juga banyak sekali hal-hal yang kaitannya dengan kesuksesan, terutama dalam masalah ibadah kita. Kita tidak ingin sholat 5 waktu kita, sedekah kita, atau ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita kerjakan dan tenaga, bahkan kita mengeluarkan harta, itu sia-sia semuanya. Dan itu bisa terlaksana dengan baik dengan hati yang bersih. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disampaikan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak melihat dari bentuk rupa kalian, ganteng atau kurang ganteng, cantik atau kurang cantik, pendek atau tinggi postur tubuhnya. Wa amwalikum, harta juga nggak dilirik sama Allah. Kaya atau miskin, fakir atau biasa-biasa, enggak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari hati, qulubikum wa amalikum, hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ikhwatal iman. Maka tidak heran ketika hati menjadi pondasi utama, menjadi asal
sumber dari seluruh patokan syariat Islam. Dari segi pahala, dari segi iqab, siksaan, itu semua ada kaitannya dengan hati. Dan hati ini lebih kerennya para jamaah sekalian, itu ketika dia baik, dia bersih, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi baik pula. Dan sebaliknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat mulia An-Nu'man ibnu Bashirin radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging tersebut itu bagus, baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan baik pula. Tangannya tidak mau menzolimi yang lain, tidak mengambil hak orang lain. Matanya tidak melihat apa yang Allah haramkan. Tubuhnya, kakinya, semuanya. Itu akan menjadi baik tatkala hati itu baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan segumpal daging tersebut ketika rusak, ketika buruk, maka seluruh amalannya pasti akan buruk pula. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging tersebut dinamakan hati. Al-qalb, hati. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam Sahih Muslim, ketika Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan ini bukti, dalil bahwasannya adalah tekanan untuk kita memperhatikan keadaan hati kita, untuk memperbaiki hati kita selalu, menjaga hati kita dari apa-apa yang bisa menodainya. Kenapa yang disebutkan hati? Bukankah kita memiliki anggota badan yang lain, organ tubuh yang mungkin lebih besar daripada hati? Kata Al-Imam Ibnu Hajarin Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan hati dikhususkan di sini, kata beliau, karena dia adalah posisinya seperti Amiruddin, Amiru Al-Jasad, seperti pimpinannya tubuh kita, presidennya. Maka dengan baiknya seorang pemimpin itu tidak secara langsung rakyatnya juga kan baik pula. Dan sebaliknya, kalau pemimpinnya kurang bagus, hati kita ini nggak baik, maka yang dipimpin anggota tubuh yang lain akan juga semakin buruk. Maka di sini kita tahu bahwasanya pentingnya kita untuk senantiasa menjaga, mengawasi keadaan hati kita, kondisi hati kita, berusaha semaksimal mungkin untuk menangkal, untuk melawan apa-apa yang bisa merusak hati kita pada saat sekarang ataupun yang akan datang. Ikhwatal iman, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah hati. Terlebih lagi kita yang sudah biasa memiliki rutinitas kegiatan majelis ta'lim. Yang mungkin ada status dalam baju kita seorang thalibul ilm, penuntut ilmu. Jika seorang ingin belajar agama, seseorang ingin meraih ilmu syar'i, dan dia ingin sukses dalam dunia, maka dia wajib pertama yang pertama hati terlebih dahulu. Sebelum dia belajar ilmu apapun, dia baru daftar, harus syaratnya apa? Bersihkan hati dulu ya di rumah. Datang ke sini udah bersih hatinya. Kenapa? Karena kalau hati masih kotor, dia tidak akan bisa menampung ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ustadznya, oleh seorang ulama. Karena ilmu itu bagikan air hujan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilmu itu bagikan air hujan. Ketika ada air hujan turun, dan kita ingin mengambil manfaat, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti ambil wadah, berupa ember kah, atau gayung.
Nggak asal ambil, kita cek dulu. Ini embernya bersih atau kotor? Ah, kotor nih. Banyak kotoran ayamnya, banyak lumpurnya. Maka kita bersihkan. Kita bersihkan sampai kita yakin dia bersih, baru kita tadah itu air. Udah penuh, kita ambil ke rumah, bisa untuk masak, bisa untuk mandi, bisa untuk ngepel, dan sebagainya. Tapi coba ambil ember, perhatikan keadaannya, ternyata kotor. Pas sudah penuh airnya, kira-kira airnya diapain Pak Bu? Dibuang, gak ada manfaatnya. Bahkan kadang lebih mengotori rumah kita, memberikan madarat kepada pemiliknya. Itulah wadah. Ketika wadah air hujan adalah ember, maka wadahnya ilmu adalah hati. Semakin hati kita dibersihkan dari kotoran-kotoran najis-najis itu, maka semakin pula dia bisa meraih, bisa menampung ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Dan semakin dia bersih, maka semakin tinggi pula kemungkinan atau potensi dia meraih ilmu. Jadi kalau kita ingin meraih ilmu semakin banyak, ya semakin bersihkan hatinya itu. Karena hati adalah wi'aul ilm, wadahnya ilmu. Oleh karenanya ada seorang ulama yang bernama Sahal Ibnu Abdullah rahimahullahu taala, beliau mengatakan haramun ala qalbin an yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wajal. Haram bagi sebuah hati untuk kemasukan cahaya ilmu ketika di dalamnya masih terdapat sesuatu yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hal-hal yang bisa dibenci oleh Allah. Sombong. Saya pasti bisa. Seorangnya cerdas. Saya lebih baik daripada yang lain. Ujub, berbangga diri. Ghil, hasad, dengki, dendam, iri, dan lain sebagainya. Ini semua dari hati. Cinta dunia, cinta kepemimpinan, yang melalaikan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita penuntut ilmu, hendaknya kita berusaha mengecek terus setiap hari. Dicek. Ketika ada satu hal yang mengonori ini, bersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Maka perkataan Sahal bin Abdullah yang mengatakan ketika hati ini masih ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, akan haram bagi dia untuk memasukkan ilmu cahayanya. Ini sesuai dengan dalil Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wa sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, dari firman-firmanku. Siapa yang dipalingkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu mereka orang-orang yang sombong di muka bumi ini tanpa hak. Apapun yang kita miliki, kalau kita sombong, kita nggak ada hak untuk sombong. Coba kita cek. Kita orang kaya raya nih, kita sombong seorang kaya raya. Crazy rich. Tapi cek, kekayaan kita dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak kaya. Tanpa dimudahkan oleh Allah dalam pekerjaan kita, bisnis kita tidak sukses. Kita akan sombong dan kegantengan, kecantikan kita. Kita koreksi ternyata ganteng ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lagi bercermin kan kita katakan apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana engkau perbagus ciptaanmu ini kepada saya indah ini ya Allah. Saya ganteng, saya cantik. Ini ciptaanmu ya Allah. Engkau telah perbaiki ciptaanmu ini, maka perbaikilah akhlakku ya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengakui bahasanya kegantengan ini, kecantikan ini dari Allah SWT. Maka untuk apa kita sombong? Kita ingin sombong dan kekuatan kita. Cek lagi, bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh nikmat yang ada dalam diri kita, yang kita mungkin ada setelah untuk kita sombongkan, maka hakikatnya tidak ada hak untuk kita sombongkan. Karena itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya zat yang paling berhak untuk sombong siapa? Allah Al-Mutakabbir. Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita ikrarkan setiap saat, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun pujian yang kita dengarkan, yang kita dapatkan, yang kita raih di dunia ini, itu semata-mata kembali pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa arti dari aku palingkan mereka orang yang sombong, yang hatinya kotor itu, daripada firman-firmanku, Al-Quranul Karim. Kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, amna'uhum min fahmil Quran. Aku akan halangi mereka dari pemahaman Al-Quran. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, beliau juga menafsirkan ayat ini mengatakan, aku akan haramkan bagi mereka untuk bisa mentadaburi, merenungi ayat-ayatku. Maka yang dimaksud orang sombong akan dipalingkan dari Al-Quran Al-Karim bukan berarti mereka tidak ada kemampuan untuk bisa membaca, menghafal. Bukan. Sebagaimana yang dikatakan Ibnul Hajj Al-Maliki dalam kitabnya Al-Madkhal, beliau mengatakan, betapa banyak kita saksikan orang-orang yang sombong, artinya kotor, rusak. Tapi mereka yahfazun Al-Quran, menghafal Al-Quranul Karim. Jadi yang terkait, jangan tertipu. Ketika ada orang menghafal Quran Karim, mungkin 30 juz, satu hari bisa satu kali duduk. Belum tentu dia termasuk orang-orang yang diberikan taufik Allah menjadi ahli Al-Quran. Bisa jadi dia termasuk orang-orang yang Allah palingkan daripada ayat Al-Quran. Loh kok bisa? Naam. Walaupun dia bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bacanya bagus, merdu, mungkin 30 juz. Tetapi dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang dia hafal. Tidak akan bisa memahami ayat Al-Quran. Sikap sehariannya bertentangan, kontradiktif dengan intisar dalam Al-Quran Karim. Itu ciri bahasanya dia telah dipalingkan oleh Allah dari ayat-ayatnya, firman Allah SWT. Maka yang memiliki kemuliaan itu adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran bukanlah mereka yang semata-mata bisa menghafal 30 juz mutqin. Bukan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahlul Quran disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka adalah Ahlul Quran yang bisa mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Quran Karim. Meskipun mereka tidak bisa menghafalnya. Betapa banyak kita saksikan para sahabat tidak menghafal Quran Karim. Tetapi radhiyallahu anhum maradu'an. Allah ridho kepada mereka. Pasti masuk surga. Tidak bisa membaca Quran. Banyak sahabat masuk ke Islam, baru sesaat belum bersempat belajar, tapi Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Hati mereka, sikap mereka sesuai dengan isi dalam Al-Quranul Karim. Maka seseorang ketika masih sombong, masih ujub, masih banyak kotoran dalam hatinya, dan dia belajar ilmu agama ini, mustahil dia akan bisa memperoleh ilmu manfaat itu. Loh, Ustaz, ada orang sombong banget. Itu sepakat. Penduduk Indonesia kalau melihat fulan pasti dia sombong. Sepakat. Tapi dia gelarnya LC, MA, doktor, bahkan profesor. Ya akhi, al-muslim. Ketika yang dia ambil dari ilmu itu bukanlah ilmu. Itu sekedar thaqafah, wawasan. Karena ilmu hakiki adalah ilmu yang ketika dia sampai kepada otak akal kita, tembus kepada hati kita, yang itu akan mengaplikasikan kita menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan menjadikan dia menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambaku yang takut kepada Allah adalah mereka para ulama. Ini orang berilmu. Ilmu hakiki. Bukan hanya sekedar wawasan.
Maka betapa banyak kita saksikan zaman sekarang orang berilmu, tapi mereka bukan berarti dalam kebaikan. Semakin baik, semakin dekat kepada Allah, bahkan mereka semakin tersesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Maka kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma rizukna ilman nafi'an. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya. Apa definisi hati yang bersih? Hati yang suci. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi sangat bagus. Dan memberikan ciri-ciri hati yang bersih. Dan kita bisa untuk menjadikan bahan ini sebagai renungan dan introspeksi. Apakah hati kita masih kotor atau sudah mendekati kebersihan, kesucian. Saya bacakan teksnya, karena ini bagus. Beliau mengatakan ini dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Al-qalbus salim huwallazi salima minasyirk. Hati yang bersih, yang selamat, itu adalah hati yang dia selamat dari kesyirikan. Wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wasyuhi wal kibri wa hubbid dunya wa riasah. Nih, hati yang bersih nih. Hati yang sehat, hati yang selamat. Hati yang dia selamat dari kesyirikan. Kalau orang masih ada kesyirikan, pastikan hatinya kotor. Ya. Dia masih meyakini di sana ada zat yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia masih cinta kepadanya melebihi cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dia hatinya masih kotor. Karena hati yang bersih, dia di atas fitrah kebersihan. Seperti dia dilahirkan ke muka bumi ini. Tuhan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghilli, dendam, dengki. Kalau masih kita tetap dendam sama saudara kita, teman kita, itu masih kotor. Kita harus berusaha menangkal itu. Wal hiqdi, dengki. Lihat saudara tetangganya ada nikmat, dia dengki. Gimana nikmat dia harus hilang. Wal hasadi, iri. Wasyuhi, bakhil, kikir. Apapun yang dia miliki, dia takut akan cepat hilang. Dia bakhil jadinya. Itu penyakit hati juga. Wal kibiri, sombong. Sombong itu bukan yang memakai bajunya bagus, mobilnya mewah, pecinya keren, sepatunya mentereng. Bukan. Sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Ketika ada yang menasihati akhi, ini gak boleh loh. Rasulullah bersabda begini, Al-Quran mengatakan seperti ini. Kamu masih anak kecil. Kamu nak, ngajarin saya orang tuamu. Itu kurang pas. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Dia itu cuma bisa kayak gitu aja. Lihat saya sudah berbuat banyak. Lihat saya penghafal Quran. Saya orang saleh, saya LCM, doktor, profesor. Dia hanya sekedar orang awam biasa. Itulah sombong. Itulah sombong. Maka kesombongan bukan diukur daripada apa yang dikenakan. Bisa jadi orang mengenakan baju yang sangat bagus. Mobilnya mewah, rumahnya, hartanya. Tetapi dia adalah orang yang paling tawadu, paling rendah hati. Karena dia tidak termasuk dua sifat ini. Tapi sebaliknya, rumah gak punya, kendaraan masih ngojek, bajunya oprak-aprik, tapi dia orang paling sombong di muka bumi ini. Kenapa? Dua sifat ini ada dalam hati mereka.
Na'udzubillahi min dzalik. Wa hubbid dunya wa ri'asah, dan cinta dunia dan kepemimpinan. Kalau kita selalu cinta dunia sampai cinta ini menghalangi kita kepada hak Allah, maka kita menjadikan hati kita sebagai kotor. Kepemimpinan, yang penting saya dapat jabatan, dapat kursi itu. Apapun saya lakukan, walaupun saya nebas saudara saya sendiri. Ini penyakit hati. Penyakit hati. Maka dia selamat min kulli afatin tubaiduhu anillah. Ini kaidahnya. Hati kita harus selamat dari apa saja penyakit jenisnya yang bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang bersih. Ikhwatal iman, rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Semoga Allah memberikan kita hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya udah habis ya? Belum kan? Oke. Sekarang kita udah tahu pentingnya, urgensinya hati yang bersih tadi. Di dunia, di akhirat, bahkan di dunia keilmuan seperti yang kita majelis taklim. Kalau kita pengen sukses dan belajar nih, hatinya bersihkan dulu. Yang kedua, kita udah tahu definisi hati yang bersih. Untuk bisa bahan introspeksi, muhasabah diri. Nih, hari ini saya masih ada sombongnya enggak ya? Oh, saya masih dengkinya enggak? Enggak, alhamdulillah. Saya masih ada ujubnya enggak? Ujub itu berbangga diri. Dia enggak sampai sombong tapi ujub. Ini loh saya udah berbuat. Ini loh saya. Itu udah enggak boleh. Udah enggak boleh. Dan syaitan, iblis dan bala tentaranya ingin mewaswasi kita ketika kita jadi ulama, kita jadi orang soleh, kita jadi orang dermawan. Celah ini, ujub. Ini loh, saya udah menjadi penghafal Quran. Seorang dermawan, seorang ulama. Ini sampai ajal menjemput kita, syaitan dan bala tentaranya akan berusaha terjatuh kita dalam penyakit ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ketika beliau lagi sakit parah, hampir mendekati kematian. Anaknya yang bernama Abdullah, beliau berada di sampingnya. Tiba-tiba Imam Ahmad, dia pingsan berkali-kali. Ketika dia sadar, dia mengatakan, enggak, belum. Pingsan lagi. Terbangun lagi, melihat, seakan-akan dia melihat seseorang, tapi enggak ada di ruang itu. Tapi dia mengatakan, enggak, belum. Pingsan lagi. Ketiga sama, Ketika udah sadar, Abdullah anaknya ini bingung. Mengatakan, Abi, ayah, ada apa? Kok tiba-tiba bilang, akhirnya dia bercerita. Nah, tadi saya melihat ada syaitan, la'anatullah. Dia menggigit jarinya. Dia mengatakan, aku telah kalah. Dia nangis, merengek. Jarinya digigit. Seakan-akan dia telah putus asa. Aku telah kalah dengan Ahmad bin Hanbal. Aku tidak bisa membuat dia terjerumus dalam makar-makarku. Ketika aku melihat dia, maka dia mengatakan, belum. Karena Imam Ahmad sangat tahu ini adalah makar syaitan untuk menjatuhkan Imam Ahmad di akhir hayatnya. Syaitan iblis lanatullah alaih. Ketika dia mengatakan itu bertujuan apa? Biar timbul di hatinya Imam Ahmad, alhamdulillah nih saya nih. Oh kan, selama hidup saya nggak pernah terjatuh dalam makarnya syaitan. Nih saya hebat. Ujub nggak? Ujub. Ketika kita berjumpa dan Allah masih ada sifat ujub ini, maka apa yang akan terjadi kita di hari kiamat kelak? Mama sangat paham. Engkau belum selesai dari ini. Engkau belum sukses. Saya masih bisa tergoda. Dan saya tahu apa yang kamu tuju. Akhirnya pun syaitan semakin kalah dengan apa yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman. Coba kita lihat. Biar kita lebih semangat lagi ya. Keadaan para salaf terdahulu. Bagaimana mereka berusaha membersihkan hatinya. Berapa menit lagi Ustaz Afan? Udah 6. Jam 6 lah ya? Udah selesai? Udah? Berapa menit lagi? Udah? Saya percepat. Coba biar kita lebih semangat lagi, kita melihat para salafus soleh, generasi terdahulu. Bagaimana mereka membersihkan hati mereka. Pertama dari kudwah kita, pemimpin kita, yaitu Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami sebuah penderitaan lebih dahsyat daripada penderitaan yang kau alami di perang Uhud? Perang Uhud kita ma'ruf, kita tahu. Perang Uhud adalah salah satu perang yang mana kaum muslimin kalah.
Ya kan? Dan Rasulullah bawa belur sampai keluar darah dan sebagainya. Rasul mengatakan, pernah kaummu itu melakukan kepada saya yang sangat melukai hati saya. Lebih parah daripada perang Uhud. Gimana ceritanya? Belum mengisahkan. Dulu ketika Abu Thalib dan istri saya Khadijah meninggal dunia. Ketika itu saya sedih sekali. Kenapa sedih? Karena Abu Thalib itu tamengnya Rasulullah. Ketika Abu Thalib hidup, gak ada satupun pembesar kafir Quraisy yang berani mencelakai Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Thalib meninggal, mereka berani. Khadijah, istrinya Rasul, sama. Dia adalah tameng Rasulullah SAW dan berdakwah. Ketika beliau meninggal dunia, hampir dalam waktu berdekatan, mereka berdua meninggal dunia. Maka dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Rasulullah SAW mendapatkan banyak sisaan dari orang kafir Quraisy. Ketika itu beliau itu berpikir, udah saya ke Taif aja. Siapa tahu di sana diterima, disambut dan mereka menerima dakwah saya. Karena penduduk Mekah mereka seperti itu. Akhirnya beliau datang ke Taif dan ingin mendakwahkan risalah ilahiyah. Tapi kita udah tahu apa yang dilakukan mereka. Bukannya menyambut, malah mencemooh, mencaci maki, melempar kerikil kepada Rasulullah SAW. Bahkan batu-batu sampai tumitnya beliau berdarah. Akhirnya beliau itu memanggil, menyeru namanya Ibnu Abdi Layali. Saya lupa namanya. Bin Abdi Kulala. Intinya dia seorang pembesar di Bani Taif. Dia dari kabilah Saqif. Dia minta untuk dilindungi. Saya mau dakwah ini. Tapi beliau sama sekali nggak merespon. Udah biarin aja. Ketika itu Rasulullah langsung keluar dari Taif dalam keadaan sedih, risau, gelau. Sedih banget gimana perasaannya. Yang saya harapkan akan menerima ternyata lebih konyol daripada penduduk Mekah. Berani melempar batu. Akhirnya beliau terus sedih. Dia pingsan, tersadar di sebuah bukit Kornul Sa'adib, sebuah mikot sekarang ya, Kornul Sa'adib. Dia mengangkat kepalanya, ternyata ada awan yang menaungi beliau. Tiba-tiba diperhatikan ada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini loh, saya bawa malaikat, namanya malaikat Jibal, malaikat gunung. Ini diutus oleh Allah SWT. Allah telah mendengarkan apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Maka silakan. Terus malaikat Jibril, malaikat gunung ini mengatakan kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Setelah diutus oleh Allah SWT untuk memenuhi apa yang kamu inginkan. Kalau jika engkau menginginkan dua gunung ini, saya hantamkan kepada mereka, saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Enggak, jangan. Arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syirku bisyai'a. Aku berharap malah kepada Allah SWT untuk mengeluarkan dari punggung-punggung mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah semata, tidak menyentuhkan dengan siapapun. Itu Rasulullah SAW. Dan riwayat lain yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ka'anni anzur ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya darabahu qaumu fa'admau. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengkisahkan seorang nabi. Dia dipukul oleh kaumnya, dia dihantam sampai darahnya itu menetes mengalir. Dia mengusap darah dari wajahnya. Lalu dia mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Lihat, seorang nabi di sini yang dimaksud, sebagian ulama mengatakan ada Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Lihat di sini, ini terakhir ya. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lihat, Al-Imam Ibnu Qayyim mengamati doa ini dalam kitabnya Bada'i al-Fawaid. Beliau mengatakan, lihat, di sini terkumpul 4 keistimewaan yang sangat luar biasa, kebaikan seorang di Rasulullah SAW. Pertama, dia mengampuni apa yang dilakukan oleh kaumnya. Udah nggak apa-apa, saya maafkan. Nggak ada apa-apa dalam hati saya. Terus yang kedua, al-istighfar lahum. Minta ampun kepada mereka. Minta ampun untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Jangan kau siksa ya Allah. Jangan kau azab mereka.
Dan kau binasakan mereka, ampunilah mereka ya Allah. Istighfar. Yang ketiga apa? Al-i'tizar. Menyampaikan bahasanya wajar ya Allah. Mereka itu melakukan seperti itu fa'innahum la ya'lamun karena mereka enggak tahu yang benar itu. Tolonglah dimaklumi gitu. Yang keempat, al-isti'taf. Kasih sayang kepada mereka. Udah dilukai, diusir, dilempar, masih menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah kepada kaumnya. Dari kata Allahumma gfir liqaumi kepada kaumku. Ketika kita menisbatkan kepada kita, masih kita sayang. Contoh, ini anakku loh, ini sahabatku, ini teman baikku. Pokoknya yang ku pasti baik, ya enggak? Sayang, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam masalah hati luar biasa. Ada sebuah hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu belum pernah mengisahkan. Kita pernah duduk majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang. Ketika orang itu datang, itu nggak terkenal di antara kita. Dia bukan ahli retorika berbicara, bukan orang yang punya nggak terkenal. Kita biasalah orang itu. Tapi Rasulullah mengatakan ketika dia datang masih dalam pintu akan muncul kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Mereka semua melihatnya. Siapa ini? Penasaran. Ternyata orang biasa yang mana dia masih baru wudu, jenggotnya masih basah lah bekas wudunya, dan nenteng sendalnya di tangan kirinya. Terus duduk. Para sahabat, siapa dia orang ini? Terus hari kedua, tiba-tiba Rasul mengatakan, akan datang kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Dia lihat lagi sama orangnya. Dalam keadaan yang sama. Hari ketiga, akan datang kepada kalian orang penduduk surga. Lihat lagi sama lagi. Sampai penasarannya para sahabat, itu ada seorang sebenarnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, saya akan kasih tahu ini. Dia pulang, langsung menemui orang ini. Paman, saya ada masalah nih sama bapak saya. Saya lagi bertengkar dengan orang tua saya. Dan sudah berjanji kepada mereka, saya mau minggat, mau pergi dari rumah. Nggak mau kembali 3 hari. Boleh nggak man, saya ngineplah di rumah paman. Untuk 3 hari ini. Oh nggak apa-apa. Jadi orang Arab itu biasa nginep. Tapi maksimal 3 hari. Dia nggak tahu tujuan Abdul bin Amr bin As ini tujuannya. Dia nginep di situ 3 hari dari bangun sampai tidur dia perhatikan benar-benar. Dia pantau. Pakai CCTV itu zaman sekarang. Dia cek biasa-biasa aja. Dari habis subuh tidur sampai fajar subuh. Salat tahajudnya nggak ada. Puasa Daudnya apalagi. Memang ngomongnya baik-baik terus sih, nggak pernah ngomong kotor. Cuma nggak ada amalan yang istimewa. Sampai saya itu menyepelekan dia, kata beliau. Nah, beliau yang cerita nih. Sampai saya menyepelekan amalannya, biasa-biasa aja dia. Akhirnya ketika 3 hari udah habis, dia jujur, paman. Mohon maaf ya, saya mau jujur nih. Sebenarnya saya nggak ada masalah sama orang tua saya. Hanya saja saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau adalah penduduk surga. Saya pengen tahu rahasianya apa sih? Saya pengen melakukan itu. Saya mendapatkan akomodasi itu juga. Tapi saya nggak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya apa sih? Kata pamannya ini, seorang ini laki-laki nggak diketahui namanya siapa. Ya memang apa yang kamu lihat ya itu. Setiap hari saya seperti itu. Ketika udah putus saya, udah paman ya. Saya mohon maaf ganggu waktunya, ambil waktunya, menyimpulkan, merepotkan, saya mau pulang. Ketika sudah berpaling mau pulang dipanggil. Anak muda sini. Iya sih, memang saya amalannya seperti itu aja. Ghairu annani. Hanya saja saya gak pernah dengki sama siapapun dari kaum muslimin. Gak pernah iri dari siapapun saudara saya yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya kata Abdul bin. Nah ini yang membuat Anda mendapatkan derajat ahlus jannah. Dan kita susah melakukan itu. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Ada lagi seorang namanya, tahu Thalhah bin Ubaidillah? Pernah dengar itu, seorang luar biasa. Beliau itu telah terjadi fitnah antara para sahabat. Setelah Rasul meninggal dunia, ada namanya Perang Jamal. Pernah dengar ya? Perang Jamal, perang onta. Ini antara Ibunda Aisyah dan pasukannya bersama Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Perang. Karena apa? Ada fitnah orang-orang munafik. Tapi alhamdulillah nggak jadi peperangan. Dan Thalhah bin Ubaidillah termasuk gengnya Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib di sini. Berarti Thalhah sama Ali ada masalah, nggak kecocokan. Tapi lihat,
Abu Habibah. Beliau adalah pembantunya Thalhah bin Ubaidillah. Beliau cerita, saya pernah berkunjung ke Ali bin Abi Thalib. Membawa anaknya Thalhah namanya Imron. Imron bin Thalhah. Ketika kita masuk ke rumahnya, Ali bin Abi Thalib langsung menyambutnya. Masya Allah, dia peluk, dia sayang. Dia mengatakan, wahai anaknya Thalhah Imran, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan aku dengan bapakmu yaitu Thalhah yang pernah ada masalah itu, termasuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Aku lenyapkan sifat kedengkian di antara di hati-hati mereka. Dan mereka pun menjadi saudara-saudara. Di surga mereka saling berhadapan di atas dipan-dipan. Itu Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar Abu Dujana Al-Ansari. Beliau itu pernah keadaan sakit parah. Sakit parah, hampir meninggal dunia. Sehingga dakhala alaihi unasun. Para jamaahnya, teman-temannya yang lain, dia seorang sahabat ingin menjenguknya. Dia lagi keadaan sakit parah. Tapi yang berkunjung itu melihat wajahnya yatahallal, bersinar, bercahaya, kayak bahagia sekali. Mereka pun heran, loh guys sakit parah kok seperti itu. Kenapa? Ya Abu Dujana, kata beliau apa? Saya akan berjumpa dengan kurang lebihnya ya. Saya yakin ada pada diri saya dua perkara. Sehingga membuat saya itu ya percaya diri lah, insya Allah selamat. Pertama, saya nggak pernah ngobrol masalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, kana qalbi lil muslimina salimah. Hatiku selamat, bersih dari menodai, menyakiti kaum muslimin. Maka terakhir, ketika kita ingin bahagia, tenang hidupnya, tentram, ya itu kebahagiaan yang kita miliki, ya yang kita inginkan. Maka bersihlah hati kita. Sebagaimana Imam Syafi'i menyandungkan syairnya, lamma afauti wa lam ahkit ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Ketika aku memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan saudara-saudara teman-temanku, aku tidak pernah iri kepada seorang pun. Saat itulah aku mendapatkan ketenangan dalam diri saya. Jiwaku jadi tenang, tentram daripada permusuhan-permusuhan. Itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Billahi taufiq hidayah. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.